Ya Allah. Pemirsa, warga dibuat resah dengan insiden penembakan di wilayahnya. Penembakan hingga memakan korban ini dilakukan oleh orang tidak dikenal. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Sungguh sadis, hanya karena ingin menguasai harta, korban dibunuh. Tak hanya satu korban, bahkan satu keluarga tewas dibunuh. Warga Dusun Bagan, Desa Lumpatan 1, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan penemuan satu keluarga yang tewas membusuk dari dalam rumah. Satu keluarga yang ditemukan tewas yakni nenek bernama Wak Jura berusia 70 tahun, ayah bernama Heri 40 tahun, serta dua anaknya yang berusia 12 dan 5 tahun. Terungkapnya penemuan jenazah keempat korban berawal dari warga yang mencium bau busuk saat tengah membersihkan rumput di sekitar rumah korban. Karena curiga, warga kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan satu jenazah korban. Ia kemudian kembali menemukan jenazah di lubang septic tank dan di semak-semak belakang rumah korban. Ia lantas melaporkan penemuan jenazah ini ke aparat desa dan kepolisian. Sementara itu, polisi menduga keempatnya menjadi korban pencurian dengan kekerasan sebab kendaraan korban yang terparkir di rumah hilang. Jenazah keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang pun mengatakan ditemukan adanya luka di kepala bagian belakang dari jenazah yang merupakan satu keluarga ini. Luka itu diduga disebabkan adanya hantaman benda tumpul sehingga menurut dokter ahli forensik, para korban meninggal bukan akibat benda tajam. Tim dokter juga memprediksi kematian korban sejak 3 hari sebelum ditemukan. Dari keempatnya jenazah ini, yang 2 laki-laki, 2 perempuan, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepalanya. Organ dalam tidak ada, semua sudah melalui proses pembusukan lanjut. Sementara itu, dugaan pembunuhan terkait perampokan, pihak keluarga mengatakan bahwa korban baru saja menjual tanah atau kebun sawit. Namun korban menyebut jika uang hasil penjualan dititipkan di bank. Keluarga curiga korban merupakan korban pembunuhan disertai pencurian lantaran motor korban turut hilang. Sudah jual tanah, sudah ada kebun gitu kan, ada kebun sawit, tanaman sawit di lokasi. Dijual kemarin itu 95 juta. Sudah aku tanya sama dia sebelum dia meninggal, itu katanya di bank. Lalu dibikin ATM. Polisi masih memburu pelaku yang tega membunuh para korban lantaran ingin menguasai harta korban. Perampokan disertai pembunuhan korban juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Jalan Mawar, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
Korban tewas diketahui bernama Rusmiati berusia 52 tahun. Saat ditemukan, jenazah korban tergeletak di lantai rumahnya dalam kondisi leher nyaris putus dengan luka sayatan senjata tajam. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan bersama Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dan tim identifikasi yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi dan melakukan identifikasi jenazah korban. Lagi di rumah sendirian. Kemudian dari rumah sebelah adik dari korban ngedengar ada suara kayak jadi korban itu punya penyakit epilepsi yang terkadang kumat. Jadi dikira kumat, ternyata ketika dilihat kondisi posisi darah berceceran. Musibah darah ya, Bang? Iya. Kondisinya kayak mana, Bang? Kondisi leher digorok. Mengetahui kejadian dan mendapat laporan, Polsek Medan Labuhan langsung melakukan olah TKP guna menyelidiki kasus ini dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Masih dalam tahap penyelidikan. Luka di leher. Untuk barang-barang ada yang hilang, Bang? Korban-korban, Bang? Untuk sementara masih dalam penyelidikan. Belum bisa, karena kami pun hanya menerima laporan dari kepala lingkungan tadi. Terus, Pak? Kita cek ke TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kasus merupakan korban perampokan karena ada barang korban yang hilang. Polisi telah memeriksa 7 saksi guna mengungkap kasus kematian korban. Ya Allah. Teman ya Allah. Warga desa Margasari, Kecamatan Labuhan, Maringgai, Kabupaten Lampung Timur digegerkan dengan aksi penembakan orang tak dikenal terhadap juru tagih sebuah koperasi simpan pinjam di Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi pada dini hari. Korban saat itu tengah duduk santai bersama 4 orang rekannya di tepi sungai Kuala Penet. Tiba-tiba, ada orang tak dikenal mendekati mereka. Sosok misterius itu menaiki sepeda motor. Setelah berhenti, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya ke korban. Korban tersungkur dan menderita luka di bagian kepala. Teman-teman korban yang terkejut langsung lari meninggalkan lokasi karena ketakutan. Usai menembak korban, pelaku lantas kabur. Lagi nongkrong barengan, dari teleponan, itu lagi main game. Gitu ada orang, kirain kan orang mau lewat mau pulang gitu kan, katanya nembak, orang panik kan kabur gitu orang. Polisi yang mendapat laporan kemudian menuju ke lokasi dan langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus penembakan ini. Jenazah korban lantas dievakuasi ke RSUD Sukadana Lampung Timur untuk diotopsi. Sementara itu, usai diotopsi dan memeriksa sejumlah saksi, kuat dugaan pelaku ditembak lantaran berkaitan dengan profesinya sebagai juru tagih. Motifnya ini memang sedang kita dalami. Korban ini adalah penagih hutang. Kemudian yang diduga juga pelaku ini kaitannya dengan pekerjaan korban sehari-hari yang memang melakukan penagihan hutang ke warga-warga sekitar. Untuk jenis senjata sementara masih dalam pendalaman penyelidikan. Mati nih kok. Teman ya Allah. Polisi memburu pelaku penembakan juru tagih koperasi yang identitasnya sudah diketahui.
Insiden penembakan juga terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 orang warga dilaporkan menjadi korban penembakan sekelompok orang tak dikenal. Dua orang yang menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal ini merupakan warga Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penembakan diduga karena pelaku tidak terima ditegur saat melintas sambil menggeber sepeda motor. Salah seorang warga menyatakan sebelum kejadian penembakan, kedua korban berada di pinggir jalan. Kemudian pelaku melintas menggunakan knalpot bising dan ditegur oleh korban hingga terlibat cekcok. Pelaku sempat pergi dan kembali bersama 4 orang lainnya menggunakan 3 motor. Pelaku kemudian mengeluarkan tembakan kepada korban. Dari situ juga banyak dia nembak. Di sini sekitar 5 kali pasti kejar, baru dia membabi buta. Siapa aja tuh yang ngejar dia di babi buta ditembakin ya. Mendapat laporan dari warga atas insiden ini, pihak kepolisian dari Polsek Babelan langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti. Temukan juga bukti semacam putri. Nah, saat ini penyidik rekan-rekan dari bisa telah melakukan pengajaran penyidikan di lokasi. Polisi pun memburu pelaku yang menembak korban menggunakan airsoft gun karena diduga tak terima ditegur korban karena menggeber motor. Akibat peristiwa ini, 1 orang mengalami luka di bagian tangan dan 1 lainnya mengalami luka di bagian paha. Kedua korban harus mendapat perawatan medis akibat tembakan tersebut.